Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Prawitasari, mahasiswa Nurse UMY Angkatan 27. Di sini untuk laporan pendahuluan, saya mengambil kasus terkait BPH, yaitu benignant prostate hyperplasia. Di mana untuk pengertiannya sendiri, BPH itu adalah suatu kondisi di mana sistem perkemihan mengalami gangguan yang disebabkan oleh terjadinya pertumbuhan kelenjar prostat yang mengelilingi saluran kemih pada pria. Biasanya di sini usia di atas 50 tahun yang mengakibatkan kurang lancarnya berkemih. Selanjutnya terkait pathway dari BPH itu sendiri, sebenarnya untuk penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti. Di sini untuk faktor resikonya itu ada usia di atas 50 tahun. Biasanya itu terjadi proses penuaan ketika sudah berumur di atas 50 tahun. Di mana saat terjadi proses penuaan ini otomatis akan terjadi ketidakseimbangan antara hormon testosteron sama estrogennya. Di mana di sini akan jumlah hormon testosteronnya menurun, tetapi hormon estrogennya di sini tetap diproduksi. Sehingga dari hormon estrogen yang tetap diproduksi, otomatis di sini akan merangsang si stimulus hormon androgen. Hormon androgen sendiri itu di sini berperan sebagai penghambat proses kematian sel. Ketika menghambat kematian sel, di sini otomatis akan menurunnya jumlah sel prostat yang mengalami kematian atau apoptosis. Sehingga apabila di sini mengalami penurunan untuk sel prostat yang mengalami kematian, otomatis akan menyebabkan hiperplasia. Selain itu, hormon testosteron yang menurun ini akan mempengaruhi si RNA dalam inti sel, sehingga menyebabkan proliferasi sel prostat, sehingga menyebabkan hiperplasia juga dan BPH. Selain itu juga, beberapa sumber menyebutkan bahwa untuk BPH ini sendiri, biasanya itu untuk hipotesisnya itu ada teori sel stem sama teori dari dihidrotestosteron atau DHF. Untuk teori sel stem ini sendiri menyebabkan proliferasi dari abnormal sel stem sehingga menyebabkan produksi dari sel epitel dan stoma ini menjadi berlebih sehingga terjadi hiperplasia dan BPH. Terus ada juga terkait teori dari dihidrotestosteron atau DHF, di mana di sini menyebabkan meningkatnya aktivitas dari enzim 5-alfa reduktase dan menyebabkan dehidrotestosteronnya meningkat dan memicu RNA di sel-sel prostat dan menyebabkan fibrolat growth factor meningkat sehingga terjadi proliferasi sel epitel dan stoma dan terjadilah hiperplasia dan BPH. Saat terjadi BPH, di sini ada rencana untuk operasi. Nah, dalam rencana operasi di sini pasien sering kurang terpapar informasi mengenai prosedur pembedahan. Sehingga di sini ada bisa diangkat untuk masalah keperawatannya sendiri, yaitu defisit pengetahuan, dan untuk NOC-nya di sini knowledge disease process dan NIC-nya itu teaching disease process. Terus dari sini juga dari kurang pengetahuan di sini menyebabkan si pasiennya mengalami cemas. Di sini kita bisa mengangkat masalah keperawatannya itu sendiri, yaitu ansietas. Dan selain itu juga saat sudah rencana operasi, di sini untuk proses operasinya sendiri. Untuk saat terjadi proses operasi, di sini mengalami insisi sekunder. Dan saat terjadi insisi sekunder, terputusnya kontinuitas jaringan. Saat terputusnya kontinuitas jaringan di sini, otomatis kita bisa mengangkat masalah keperawatannya, yaitu resiko infeksi dan resiko pembedahan. Selain itu, saat terjadinya kontinuitas jaringan, di sini akan merangsang reseptor nyeri di sistem saraf pusat. Saat merangsang reseptor nyeri di sistem saraf pusat, di sini akan timbul masalah nyeri. Di sini kita bisa mengangkat masalah keperawatannya, yaitu nyeri akut.
Selain itu juga, saat terjadinya BPH, itu biasanya mengalami penyempitan lumen uretra. Saat mengalami penyempitan lumen uretra, otomatis nanti akan mengakibatkan menghambat aliran urin dan terjadilah bendungan di vesika urinari. Saat terjadi bendungan di vesika urinari, di sini akan menjadi stasis urin, di mana di sini akan berkembangnya si media patogen tersebut, sehingga terjadilah masalah keperawatan yang bisa kita angkat, yaitu resiko infeksi. Selain itu juga, saat terjadi bendungan di vesika urinari, otomatis akan menyebabkan peningkatan tekanan bagian intravesikal. Saat terjadi tekanan di intravesikal, otomatis akan meningkatkan kontraksi si otot destruksor dari vesika urinaris tersebut. Di sini biasanya terjadi fase di mana kompensasi dari tubuh itu sendiri. Saat dari peningkatan kontraksi otot tersebut, otot destruksor dari vesika urinari tersebut, di sini menyebabkan 3, yaitu salah satu yang pertama itu ada kontraksi otot suprapubik. Saat terjadi kontraksi di otot destruksor, di sini juga akan mengalami kontraksi di otot suprapublik. Di sini biasanya akan merangsang nociceptor. Nah, dan dihantarkan di serabut tipe A dan C ke medula spinalis, dan otak mempersepsi itu nyeri dan bisa diangkat masalah keperawatan terkait nyeri akut. Selain itu juga, saat terjadi peningkatan kontraksi di otot destruksor akan mengalami kontraksi yang tidak adekuat, sehingga kita bisa mengangkat masalah keperawatan terkait retensi urin. Selain itu juga, saat terjadi peningkatan kontraksi otot, di sini kita menyebabkan hipertrofi dari otot destruksor sendiri, sehingga terbentuknya selula, sekula, dan di vertikal di vesika urinari. Nah, saat terjadi terbentuknya selula tadi di sini, muncullah si LUTS tadi, lower urinary tract syndrome. Saat terjadi LUTS di sini akan muncul untuk gejala BPH sendiri, yaitu adalah gejala obstruktif sama iritatif. Untuk gejala obstruktif sendiri yaitu meliputi pancaran dari urinnya itu melemah, rasa tidak puas habis miksi, kandung kemih tidak kosong dengan baik. Selain itu, volume urin menurun dan harus mengedan saat berkemih. Aliran urin tidak lancar atau terputus-putus. Dan terakhir, urin terus menetes setelah berkemih. Selain itu, untuk gejala dari iritatif sendiri, itu ada peningkatan frekuensi dari berkemih. Dan nokturia terbangun pada malam hari untuk miksi. Perasaan ingin miksi yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda atau urgensi. Di sini kita bisa mengangkat masalah keperawatannya, yaitu gangguan eliminasi urin. Untuk NOK-nya di sini kita ngambil eliminasi urin, dan NIK-nya adalah manajemen eliminasi perkemihan. Selanjutnya, setelah terkait pathway dari BPH itu sendiri, di sini untuk pemeriksaan penunjang yang biasa pasien lakukan saat terjadi BPH, yaitu yang pertama terkait urinalisa, di mana analisa urin untuk melihat adanya sel leukosit, eritrosit, bakteri, dan infeksi. Selanjutnya ada pemeriksaan darah lengkap. Biasanya karena pendarahan merupakan komplikasi utama pada pasca operasi. Selain itu juga ada pemeriksaan radiologi. Biasanya itu ada foto polos abdomen, USG, sama sitoskopi. Dimana untuk tujuannya sendiri itu adalah untuk memperkirakan volume dari BPH, derajat disfungsi dari buli, dan volume residu urin. Sekian untuk laporan pendahuluan terkait kasus BPH atau benignant prostat hiperplasia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.